Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhaki Azmaraihan dari Pendidikan Bisnis 2022A. Di era digital saat ini, orang sudah tidak awam lagi dengan kata ICT, dengan istilah ICT. Bahkan beberapa sekolah sudah mulai memperkenalkan ICT sejak di bangku sekolah SMA. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK adalah sebuah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu yang ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, pengertian luas dari TIK ini yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik software maupun hardware, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Apa saja peran TIK itu? Sangat banyak keuntungan pada TIK ini. Yaitu ada peningkatan kualitas hidup. TIK baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan bermain. Beberapa penerapan dari TIK antara lain dalam bidang bisnis, pendidikan, dan kesehatan dan pemerintah. Selain kelebihan TIK juga memiliki kekurangan yang juga menjadi ancaman bagi kita, yaitu dengan semakin mudahnya mendapatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi menyebabkan terjadinya penyebaran informasi yang bohong atau kita sering sebut itu adalah hoax. Dikarenakan ya sangat sulitnya mengontrol kontennya. Selain itu muncul kejahatan cyber, tindakan ilegal kayak gitu yang mengancam keamanan terkait pencurian data, pemalsuan informasi, dan penipuan hingga perusakan sistem atau hacking. Atau bahkan TIK dikatakan dapat merusak generasi karena TIK membuat generasi menjadi terlampau bebas berekspresi sehingga lebih cenderung justru menghasilkan konten negatif. Contohnya pornografi, tidak sesuai dengan norma dan budaya, atau berisi informasi yang kurang bermutu itu atau tidak mendidik, tidak dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, hoax, ilegal atau plagiat, atau bahkan merugikan orang lain atau bullying. Untuk itulah muncul istilah literasi ICT atau dalam bahasa Inggrisnya ICT literacy. Dalam bahasa Indonesia itu literasi TIK ya, maaf. Dalam bahasa Inggrisnya ICT literasi atau literasi ICT. Dalam kurikulum pendidikan khususnya perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa dapat memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengaksesan dan pengelolaan informasi secara baik sesuai etika dan legal untuk menghasilkan sebuah konsep baru atau gagasan baru atau problem solving dan mengkomunikasikannya dengan dalam rangka membangun masyarakat yang berpengetahuan. Istilah e-literasi atau ICT literasi diartikan sebagai kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi menurut Indrajit. Alan Martin seperti yang dikutip oleh Secker tahun 2004 mendefinisikan e-literasi sebagai literasi komputer yang diintegrasikan dengan literasi informasi, literasi moral, literasi media, dan keterampilan belajar dan mengajar. Istilah ini digambarkan sebagai kemampuan individu atau institusi yang sangat penting
supaya berhasil dalam mengikuti suatu era yang telah memakai alat-alat dan fasilitas elektronik. Definisi tersebut menggambarkan bahwa istilah literasi atau literasi ICT ini sangat berkaitan sekali dengan ragam istilah literasi lainnya yang berarti kemampuan untuk membaca dan menulis, the ability to read and write. Barnes, seperti yang dikutip di Indrajit 2005, menjelaskan kata ini kemudian berkembang dan sering dipadankan dengan teknologi, sehingga dikenal istilah teknologi literasi yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk memahami dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan. Selanjutnya, ketika teknologi komputer berkembang, dikenal pula istilah computer literacy. Computer literacy dari definisi yang sederhana yaitu kemampuan menggunakan komputer untuk memenuhi kepuasan kebutuhan pengguna. Sampai yang sangat berbau filosofis seperti the collection of skills, knowledge, understanding, values, and relationship that allow a person to function comfortably as a productive citizen in a computer-oriented society. Menurut Watt tahun 80. Lebih jauh lagi, Indrajit menjelaskan bahwa ketika berkembang secara pesat, istilah internet literacy pun lahir dengan sendirinya, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan internet sebagai media komunikasi dan temu kembali informasi secara teori dan praktis. Nah, kemudian Wijaya menjelaskan bahwa pada sebuah panel yang diikuti oleh beberapa ahli pendidikan, pakar bidang teknologi industri dan kelompok pekerja dari Australia, Brazil, Kanada, Prancis, Amerika Serikat yang tergabung dalam The International ICT Literacy Panel mengeluarkan definisi sebagai berikut. ICT literacy is using digital technology, communication tools, and or network to assess, manage, integrate, evaluate, and create information in order to function knowledge society. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa e-literasi maupun ICT literasi pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam tujuan penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk komunikasi dan temu kembali informasi. Nah, dari beberapa pengertian di atas terdapat 5 aspek terkait yang merupakan integrasi dan aplikasi kemampuan kognitif dan teknis menurut Wijaya, yaitu yang pertama akses, yaitu mengetahui tentang dan mengetahui bagaimana untuk mengumpulkan data atau informasi atau mendapatkan informasi. Nah, yang kedua ada manage, mengelola, yaitu menerapkan skema klasifikasi atau organisasi. Yang ketiga ada integrate, mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu maksudnya menginterpretasikan dan menggambarkan ulang informasi. Hal ini termasuk di dalamnya membuat ringkasan, membandingkan, dan menggarisbawahi. Ada juga evaluate atau mengevaluasi, yaitu memutuskan tentang kualitas, keterkaitan, kegunaan, atau efisiensi dari informasi. Nah, yang kelima ada create atau menciptakan gitu. Yaitu menciptakan informasi baru dengan cara mengadopsi, menerapkan, mendesain, membuat atau menulis informasi. Nah, sekarang ini ada profisiensi model literasi TIK atau literasi ICT atau ICT literasi. Yang pertama itu ada define. Define itu maksudnya menggunakan digital tools untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kebutuhan informasi. Lalu ada akses, yaitu mengetahui cara dan lokasi untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi dalam ruang lingkup digital. Lalu ada manage, manage, mengorganisir, mengklasifikasikan, memilah-milih informasi yang ada menggunakan digital tools. Lalu ada integrate. Integrate ini maksudnya menafsirkan dan menggambarkan informasi yang didapatkan dengan menggunakan digital tools untuk menyatukan, meringkas, membandingkan informasi dari berbagai sumber. Lalu ada evaluate.
Evaluate yaitu meninjau lebih jauh atau menilai sejauh mana informasi yang ada memenuhi kebutuhan dari topik atau permasalahan yang dihadapi. Lalu ada create. Create itu mengadaptasi, menerapkan, merancang, membangun informasi. Lalu terakhir ada communicate, yaitu menyebarluaskan atau menyampaikan informasi yang didapatkan terkait topik atau permasalahan yang dihadapi ke pihak luar atau audiens tertentu. Sumber belajar dan media pembelajaran memiliki berbagai macam keragaman, sehingga guru perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber belajar yang ada, baik yang telah dirancang by design maupun yang tinggal memanfaatkan saja gitu by utilization. Perbedaannya adalah sumber belajar by design merupakan sumber belajar yang sengaja dirancang dan dibuat untuk keperluan pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran atau CD multimedia interaktif. Sedangkan sumber belajar by utilization adalah sumber belajar yang ada dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sumber untuk belajar. Contohnya, narasumber atau pasar yang menjadi tempat mencari informasi pembelajaran tertentu. Teknik pemanfaatan ini berlaku juga untuk media pembelajaran digital. Klasifikasi sumber belajar terdiri dari pesan, alat atau teknologi, orangnya, bahan, teknik atau metode, dan lingkungan atau latar. Tren teknologi digital dalam pendidikan yang kini mempengaruhi pembelajaran peserta didik menurut Forbes antara lain augmented reality atau virtual reality atau mixed reality, redesign learning spaces atau smart boards, kecerdasan buatan, personalisasi belajar, dan gamifikasi. Profesi pendidik seharusnya memiliki keterampilan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Adapun jenis media pembelajaran berteknologi digital yang dapat dimanfaatkan antara lain seperti multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, augmented reality (AR) atau virtual reality (VR), serta game-based learning dan gamifikasi. Klasifikasi media menurut bentuk informasi yang digunakan. Kita dapat memisahkan dan mengklasifikasi media dalam 5 kelompok besar, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual, dan media audio visual gerak. Nah, proses yang dipakai untuk menyajikan pesan apakah melalui penglihatan langsung, proyek optik, proyek elektronik, atau telekomunikasi. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan suatu format klasifikasi yang meliputi 7 kelompok media penyaji. Yaitu yang pertama ada grafis. Grafis itu bahan cetak dan gambar diam. Ada media proyeksi diam, ada media audio visual, maksudnya audio visual diam, ada audio visual hidup atau film atau video, media televisi, dan multimedia. Nah, lalu kita masuk ke perencanaan penggunaan media. Heinrich, Mollenda, dan Russell tahun 1982 dalam bukunya Instructional Media and the New Technologies of Instructions menyusun suatu model prosedural yang diberi nama akronim ASSURE. Model ASSURE (ASSURE) ini dimaksudkan untuk menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif. Model yang diakronimkan dengan ASSURE ini meliputi 6 langkah dalam perencanaan sistematik untuk penggunaan media, yaitu ada Analyze Learner Characteristics, State Objectives, Select, Modify or Design Materials, Utilize Materials, Require Learner Response, dan Evaluate. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan atau need. Salah satu indikator adanya kebutuhan yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai siswa. Lalu yang kedua ada perumusan tujuan. Nah, media pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Lalu yang ketiga ada merubah dan merancang media pembelajaran. Untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran biasanya akan meliputi salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu memilih media pembelajaran yang sudah tersedia, merubah media yang sudah ada, dan merancang pembuatan media yang baru. Lalu yang keempat ada perumusan materi-materi. Nah, materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Sebuah program media di dalamnya haruslah berisi materi yang harus dikuasai siswa. Lalu yang kelima ada pelibatan siswa. Situasi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan media. Lalu ada yang terakhir, evaluasi. Tujuan evaluasi ini di media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Kita sekarang masuk ke prinsip pengembangan dan produksi media. Menurut Mukminan, untuk mengembangkan media pembelajaran perlu diperhatikan prinsip visual, VISUALS. V, visible, mudah dilihat. I, interesting, menarik. S, simple atau sederhana. U, useful, isinya berguna atau bermanfaat. Lalu ada A, accurate, benar atau dapat dipertanggungjawabkan. Ada L, legitimate, masuk akal atau sah. Dan S, structure, terstruktur dengan baik. Setelah itu kita akan mencari tahu apa itu tahapannya proses menggunakan media pembelajaran literasi ICT ini. Nah, berikut adalah tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi pembelajaran ke dalam media berbasis ICT. Yang pertama, kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Pemilihan sumber-sumber ini dapat mempertimbangkan isi, tingkat keterbacaan, dan integritas penulisnya. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, majalah atau jurnal, atau sumber-sumber di internet. Yang kedua, buat rancangan struktur isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Bentuk-bentuk interaksi yang dapat dipilih antara lain yang pertama drill and practice, tutorial, permainan atau game, simulasi, eksplorasi, penemuan atau discovery, pemecahan masalah atau problem solving, dan masih banyak lainnya. Nah, ini masuk ke dalam media pembelajaran berbasis literasi ICT yang beda gitu, yang asik, tidak tidak bikin jenuh. Salah satunya tadi medianya, nanti medianya ada di bawah. Nah, yang ketiga, pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan disajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, diagram, foto, animasi, atau audio-video. Di dalam memberikan visualisasi materi tekstual, pengembang media perlu memperhatikan persyaratan visual VISUALS yang tadi. Terdapat beberapa model pengembangan media pembelajaran berbasis ICT yang didasarkan pada model pengembangan media secara umum. Pramita Setio Rahayu dalam skripsinya merangkum beberapa model pengembangan media yang dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut.
Prinsip pengembangan media menurut William Whaley dan Diana L. Owens tahun 2004. Prinsipnya itu yang pertama ada menyusun sebuah kerangka dari pengembangan alat, pengembangan spesifikasi, dan standarnya. Yang kedua ada mengembangkan bagian dari media yang telah dicocokkan dengan kerangkanya. Lalu yang ketiga itu ada meninjau dan perbaiki produknya. Yang terakhir yang keempat yaitu mengimplementasikan produk akhirnya. Nah, kita sekarang saya di sini akan memberikan beberapa media-media yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dalam literasi ICT gitu ya. Nah, pada saat ini emang banyak ya pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT ini gitu. Mau software mau hardware itu banyak banget. Software pengembangan media pembelajaran sangat beragam. Mulai dari software umum sampai software yang khusus gitu. Yang memang profesional dalam pemakaiannya. Berikut saya akan memberikan contoh beberapa software yang bisa digunakan untuk media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, Microsoft Word. Kalau ini umumnya digunakan untuk membuat tampilan tekstual atau berupa tulisan maupun gambar. Lalu ada Microsoft PowerPoint. Kalau media ini tuh dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video, serta untuk membuat media interaktif pun bisa dengan fasilitas hyperlink yang ada di aplikasinya. Lalu yang ketiga ada Microsoft Excel, software pengolah lembar data. Dapat digunakan untuk membuat media yang berupa grafik maupun untuk membuat simulasi. Lalu ada beberapa software yang untuk menggambar itu seperti Mrs. Paint, CorelDRAW dan lain-lain. Software pengolah video bisa Microsoft Movie Maker, Video Lead, ada mungkin KineMaster, ada apalagi ya CapCut atau ada Premiere untuk video ya, dan lain-lain banyak banget. Untuk membuat animasi flash seperti Macromedia Flash, bahan pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual Basic, Java dan lain-lain. Oh ya, untuk presentasi itu nggak cuman di Microsoft PowerPoint doang. Sekarang tuh udah banyak sekali aplikasi atau platform yang menyediakan fasilitas untuk membuat PPT gitu, PowerPoint. Contohnya seperti Canva dan juga ada Prezi gitu, Prezi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk untuk berbagi ilmu dengan kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.